mengikuti diklat A, bayarnya 2,5 juta. Tahap kedua diklat B, 2,5 juta. Nah ini kan kebutuhan semua dosen ada. Maka di luar itu banyak berdiri ya organisasi-organisasi yang menyelenggarakan diklat A. Ya, bahkan itu rebutan. Ya, saya pun juga ada kegiatan ini rebutan bayar ke situ, ke situ, ke situ. Nah, mereka yang di luar itu mampu menangkap peluang itu. Dosen butuh ini, maka mereka menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Nah, kalau konteksnya Kopma, maka coba pikirkan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Macung. Apa sih kebutuhan kamu sebagai mahasiswa? Kamu butuh poin nggak? Butuh. Kalau dapat poin harus apa? Ikut kegiatan. Kegiatan apa? Ya online. Offline nggak ada kok. Oke. Ya, online apa nih yang laku ke mahasiswa? Apa kebutuhannya? Ya, nah ini silahkan dipikirkan. Ya, jadi misalkan, ini kalau seringkali yang ke saya, jadi kalau di Majung itu kan kamu tahu mahasiswa butuh poin keaktifan. Kemudian universitas juga sudah memberikan dalam tanda petik kebijakan, ya, bahwa untuk melengkapi poin keaktifan itu mahasiswa boleh mengikuti webinar, ya, dan poinnya rumpunnya itu sesuai dengan tema webinar. Kalau temanya kepemimpinan maka bisa diklaimkan poin kepemimpinan. Kalau temanya minat bakat bisa diklaimkan poin minat bakat. Artinya dengan mengikuti webinar saja mahasiswa bisa melengkapi poin keaktifan. Tapi pertanyaannya, apakah semua rumpun itu ada dalam webinar-webinar di luar? Kok ada yang rumpun nggak? Nggak ada nih di webinar di luar. Oke, aku tak mengadakan, Kopma mengadakan. Ya, misalkan pelatihan webinar leadership kepemimpinan untuk poin kepemimpinan. Kan jarang ada webinar kepemimpinan. Oke, yuk kita mengadakan. Nah, ini kan sebuah peluang juga. Ya, peluang untuk apa? Koperasi bisa tetap eksis. Nanti ya webinar ini yang ngadakan Kopma. Kalau mahasiswa lain bukan anggota Kopma, bayarnya anggap aja misalkan 10.000. Kalau anggota Kopma hanya bayar 5.000, separuhnya misalkan. Maka itu kan menjadi daya tarik juga bagi mahasiswa. Oh enak yo ikut Kopma. Kalau mengikuti webinar yang diselenggarakan Kopma bayarnya separuh. Nah ini tadi salah satu kata kunci yang disampaikan oleh Pak Pri. Supaya menarik ya, berikan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, oke, kebutuhan poin kebutuhan webinar dan kamu sediakan itu. Dan sebagai anggota ada keuntungannya. Kan Pak Pri tadi mengatakan bedanya mereka yang anggota koperasi dengan tidak apa. Kalau anggota koperasi belanja bisa bayar nanti akhir bulan. Nggak harus sekarang bayar. Itu kan salah satu keuntungan. Sehingga banyak orang tertarik, oke aku mau ikut koperasi itu aja lah. Enak kalau jadi anggota koperasi itu. Bayarnya bisa carry. Nah kalau di Kopma, apa? Kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip menguntungkan anggota. Ya kalau tadi misalkan, kalau webinar di luar anggota Kopma bayar sekian, anggota Kopnya separuhnya. Ini kan salah satu keuntungan. Ya, jadi itu mahasiswa mengurus koperasi. Saran yang saya sampaikan untuk kamu beradaptasi dan selanjutnya bisa berkembang, ya. Beradaptasi untuk tetap hidup, survive, dan berkembang mengembangkan kooperasimu, maka carilah peluang-peluang yang bisa membuat kalian tetap eksis. Ya, kalau situasi offline nggak bisa, ya online. Ya, oke. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Pri, ya, saya di luar konteks ini saya kadang-kadang berkomunikasi dengan beliaunya, ya. Pak, ada kegiatan apa untuk mahasiswa saya begitu, ya? Meskipun saya bukan pendamping koperasi, saya tetap continue komunikasi dengan Pak Pri. Maksud saya begini, kalau ada pelatihan-pelatihan gratis, kalau ada pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan mahasiswa, saya minta tolong dikasih tahu. Karena saya ingin mahasiswa saya juga menikmati ini, ya, bisa mengikuti kegiatan ini. Saya pun sebenarnya aktivis koperasi, ya. Saya sudah mendapatkan sertifikat sebagai SNI sebagai pengawas koperasi. Dan kalau ikut pelatihan tuh bayarnya 5 juta. Tapi saat itu saya bayar separuh. Kenapa? Karena separuh dibayarin oleh koperasi tempat saya mengurus. Kan saya salah satu pengurus koperasi. Jadi dibayari oleh koperasi separuhnya.
separuhnya dibayar oleh Pak Pri, ya, oleh ini koperasi kota begitu. Tapi saya pribadi gratis, ya, mendapatkan sertifikasi sebagai pengawas. Nah, itu bisa mendapatkan seperti itu kenapa ya? Karena pertemanan, karena pergaulan, karena jaringan, ya. Maka saya berharap ini juga bisa kalian nikmati, ya, sesuatu pengalaman baru, kemudahan dan seterusnya lewat jaringan koperasi, ya. Maka ini yang bisa saya sampaikan usulan saya untuk Kopma. Lah tahap-tahapnya apa? Ya, tahap yang pertama planning. Rencanakan program baru untuk adaptasi ini apa? Program baru untuk di masa pandemi ini apa? Setelah kamu planningkan, organisasikan. Artinya tentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap proses ini. Siapa yang melakukan program-program ini. Yang ketiga adalah actuating, ya jalankan program itu sesuai dengan perencanaan dan penunjukan. Yang terakhir adalah kontrol dan evaluasi. Ya, dilihat bagaimana pelaksanaannya. Gitu. Ya. Oke, kesimpulan mahasiswa yang bisa saya sampaikan, ya, adaptasi adalah sebuah keharusan, ya, agar organisasi bisnis bisa tetap jalan dalam himpitan tekanan. Ya. Kamu harus adaptasi. Ini sebuah keniscayaan, ini sebuah keharusan. Yang kedua, untuk bisa beradaptasi dan berubah, perlu sebuah manajemen yang matang. Ya. Dan manajemen ini jangan disempitkan dengan manajer tok, tidak. Manajemen itu artinya ya ketua bersama dengan anggota, tim maksud saya. Kemudian terakhir, sebuah organisasi bisnis tidak akan berkembang dan sukses di tengah himpitan dan tekanan tanpa ada proses perubahan dan adaptasi. Ya. Jadi harus mutlak ada yang namanya adaptasi. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan dan di HP saya tepat pukul 10.45, jadi saya mengikuti red dot, ya, sampai 10.45. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kak Madison, mic-nya belum nyala, Kak. Ya. Berarti jaringan sih. Ya, sudah. Itu sudah. Ya, itu kita perlu adaptasi, kita tentu ada pengurus di sini, mungkin kalian jika ada usulan seperti yang sering kita informasikan, kalian bisa mungkin memberikan ide, saran, pertanyaan kalian. Nah, untuk seperti yang akan dalam kembangkan, kalian kan ikut pelatihan, ikut apapun, akan segera kita informasikan begitu kita akan ya informasi tentang pelatihan dari berbagai pihak. Untuk yang terbaru nanti tanggal 10 hari Sabtu jam 10 itu ada satu webinar free untuk anak Kopma dan tidak ada batasan batasan yang ikut. Nanti akan saya share di grup seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang mungkin ingin disampaikan mungkin. Ini sudah sesi tanya jawab. Ya, oke. Moderator, tadi ada pertanyaan dari Jovanus, ya, lewat chat. Jovanus bertanya, bagaimana strategi koperasi agar mampu bertahan saat krisis di tengah pandemi, begitu ya? Strategi koperasi untuk bertahan di tengah pandemi, ya. Konteksnya misalkan Kopma, ya. Maka tadi yang sudah saya usulkan tadi, strategi untuk dapat bertahan di masa pandemi, yaitu, ya tadi. Ya, planning, punya perencanaan apa. Ya, kalau offline-nya nggak bisa berarti online. Ya. Jadi planning dulu, kemudian organisasi, diorganisasikan, artinya planning itu tadi, kemudian dicoba untuk diorganisasikan tuh, ini kira-kira siapa yang akan menghandle dan seterusnya, itu pengorganisasian.
Kemudian actuating ya pelaksanaan dan evaluasi. Jadi strateginya itu Jovanus ya untuk di masa pandemi ini ya harus punya program baru ya. Program baru menyesuaikan dengan situasi kondisi. Kalau tidak bisa offline maka online ya. Nah, koperasi ini kan butuh karena organisasi bisnis butuh mendapatkan laba. Ya, maka silahkan berbisnis ya. Kalau tidak bisa bisnis offline ya maka bisnis online. Nah, apa bisnis online yang relevan? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Pri tadi, carilah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa matung butuh poin, ya, butuh kegiatan, maka ya buatlah kegiatan, ya, nah, supaya itu bisa menjadi daya tarik. Oke, itu moderator jawaban saya atas pertanyaan Jovanus. Silahkan kalau Jovanus mungkin ada yang belum jelas, mau ditanyakan lagi, boleh silahkan. Ya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Permisi Pak, Ya. saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau tentang webinar untuk di Kopma itu perlu ke Macung lagi atau bisa dari BPH sendiri ya Pak? Maksudnya perlu ke Macung untuk apa? Atau ke Untuk BPH tuh? untuk konfirmasi kayak kalau kita mengadakan webinar dari Oh, Kopma sendiri gitu. jadi begini, jadi strategi yang saya sampaikan tadi, mulai dari P, planning, jadi cobalah kamu diskusikan dengan BPH, kamu mau planning membuat webinar apa. Nah, itu kan kamu di awal proker kamu, di awal kepengurusan sudah membuat program kerja. Yaitu program kerja sudah ada sendiri. Di luar itu apakah boleh? Sangat boleh. Ya, silahkan misalkan mau membuat webinar apa, A, B, C, dan seterusnya. Nah, jangan hanya kepada BPH saja, silahkan diskusikan dengan pendampingmu juga. Di situ kan ada Pak Sahala. Jadi sampaikan, Pak, kami punya planning bla bla bla. Kenapa kami punya planning? Karena kami ingin bla bla bla. Dijelaskan begitu ya, didiskusikan. Ya. Oke, begini mahasiswa. Salah satu kelemahan kalian, salah satu kelemahan mahasiswa Macung, ketika mau menyelenggarakan, mengadakan sesuatu, itu komunikasinya kurang banyak, satu, komunikasinya kurang detail, kurang intens. Ya, saya akan sharing ke kamu saja. Ya, mungkin di antara kalian yang ada di sini, kemarin ada yang menjadi panitia MCF. Kamu tahu situasi MCF kemarin sesuatu yang sangat-sangat baru. Kemudian saya menjadi ketuanya, ya. Dengan waktu cepat saya minta menyusun kepanitiaan yang mereka juga kaget karena waktunya sangat mendesak. Tetapi hampir setiap hari kita komunikasi pakai Zoom, ya. Nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, begitu butuh komunikasi. Pak, jam 8 malam teman-teman siap, oke, buka Zoom. 5-4 orang diskusi ya BPH-nya, besok dengan koornya ya kapanpun. Jadi situasi yang seperti ini justru kita melihat peluang mudah untuk berkomunikasi kapanpun dimanapun ya, tidak terbatas waktu tempat. Kalau dulu kan kalau offline ya ketemu di mana, sekarang enggak ya, justru ini menjadi kekuatan untuk koordinasi. Akhirnya ya itu yang sering kami lakukan, koordinasi gitu ya. Maka silahkan kalau kamu ingin membuat webinar, saya minta pesan dari saya sungguh-sungguh komunikasikan. Bukan hanya dengan BPH, dengan semua anggota seperti ini kan nggak masalah. Rek, ayo rek, apa untuk kegiatan ini? Siapa yang bisa support? Siapa yang bisa ini? Ya. Kemudian juga komunikasi dengan pendamping, masukannya apa, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, antisipasinya apa? Kegiatan webinar itu bukan sesuatu yang mudah loh. Contohnya kamu tadi beresiko ketika mengundang narasumber Pak Pri, dia dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan begitu. Ya, mungkin perjalanannya hanya Malang Pasuruan, sinyalnya bagus. Coba kalau dia perjalanan dari Malang ke Blitar,
tiba-tiba mungkin di pertengahan jalan sinyalnya putus, dia tidak bisa ngomong. Nah ini gimana sebagai moderator harus menyikapi, harus diisi apa, terus siapa yang kontak dia untuk memastikan nyambung lagi dan seterusnya. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak mudah, harus butuh antisipasi. Nah, ketika untuk antisipasi dan seterusnya ini kan butuh komunikasi yang banyak, ya, butuh masukan yang banyak. Oh, plan A, plan B, plan C. Jadi kalau kamu tahu MCF kemarin yang untuk pertama kalinya online, itu perencanaan planning kami ada 5. Plan A, B, C, D, E. Plan A, ini nanti kalau nggak bisa jalan B nggak bisa jalan C, D, E, dan seterusnya. Dan itu didiskusikan. Setiap waktu bisa berubah. Yang namanya online, situasi tidak menentu begitu. Ya. Jadi atas dasar itu kemarin MCF bisa berjalan lancar, ya, meskipun sarana prasarana terbatas dan seterusnya, semuanya menurut saya sudah maksimal, ya, karena kuncinya ada di komunikasi, begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, saya mau tanya ke moderator. Untuk peserta diklat ini semuanya anggota koperasi ataukah ada selain anggota koperasi? Hanya anggota koperasi. Anggota koperasi, apakah ada yang mahasiswa baru atau hanya mahasiswa lama saja? Ada yang baru. Ada yang mahasiswa baru. Ya, Ya. oke. Saya akan bertanya khusus untuk mahasiswa baru. Kenapa ikut koperasi ini? Silahkan. Saya nggak hafal siapa yang mahasiswa baru. Mungkin moderator bisa menunjuk yang mahasiswa baru. Ya. Nah, yang maba itu Aquina, Panindia, lalu Nela, Samuel. Oke, 4 orang aja ya. Iya, Aquina, Nela, Samuel, sama satunya lagi? Nela. Nela, Aquina, Samuel, terus orang satu? Aquina, Panindia, Vanindia. Oke, Vanindia. Sama Dika Putri, Saya Kak. Iya, sama Eka Putri. Tika. Oh, Tika Putri. Oke. Saya juga mabuk, Pak. Siapa yuk? Nela tadi. Oh, Nela. Oke, ya Nela. Baik, saya mulai dari Nela. Nela, kenapa ikut Ya, Pak. koperasi? Ikut Kopma? Ingin itu, Pak, belajar wirausaha sama ngelola keuangan. Ngelola keuangan. Nela, kamu yang kemarin ketemu aku itu kah? Bukan? Di mana, Pak? Oh, kemarin ada maba yang ketemu ke kantor, bukan ya? Bukan kamu ya? Oh, bukan saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Nela. Berikutnya Aquina Tiara. Aquina Tiara. Ya, Oke. Kenapa pengen ikut koperasi? pertamanya tuh bingung mau ikut Kopma atau KSPM. Kan dari prodi manajemen. Terus ikut dua-duanya aja gitu. Oke. Dapat ilmu lebih. Iya, oke. Ya, thank you. Samuel. Ya Pak, Kenapa ikut Kopma Samuel? ya sebelumnya kan saya belum pernah ikut UKM kayak kelompok begini Pak, kayak koperasi begini lah. Saat di tingkat universitas ini saya mau mencoba hal baru dan di Kopma ini saya pengen lebih kayak belajar kewirausahaan dan berorganisasi itu dan tentang keuangan gitu Pak. Iya, oke, baik. Thank you Samuel. Berikutnya yang belum adalah Anindia ya? Iya, Pak. Oke. Vanindia. Kenapa Vanindia ikut Kopma? Motivasinya apa? Soalnya sebelumnya kan belum pernah ikut koperasi. Jadi pengen belajar tentang keuangan gitu, cara mengatur uang juga. Oke, iya. Baik. Sudah semua ya, maba? Atau ada yang kelewat? Saya
juga maba, Pak. Oh, Cynthia Gebi. Oke, Cynthia, silahkan. Kenapa tertarik dengan ya? Maaf, nama saya Yulia Lina, pakai HP adik saya. Oh, pakai HP-mu. Panggilannya siapa? Yulia Yu- Erlina. Erlina. Oke, Lina. Erlina. Nah, kenapa tertarik dengan Kopma? Saya ingin ikut Kopma karena ingin belajar lebih dalam mengenai keuangan dan organisasi di koperasi gitu, Pak. Soalnya saya kan juga jurusan akuntansi, jadi masih ada kaitannya sama keuangan-keuangan gitu. Keuangan. Iya, oke ya. Baik, oke. Terima kasih untuk maba tahun ini lumayan ya. Ini gimana? Masih bisa terima anggota lagi nggak? BPH-nya siapa ya? Ketua. Ketuanya saya, Oh. sekretarisnya Rio, bendaranya Dela. Oh, Kalau buka pendaftaran tiap hari, tiap hari bisa ya? bisa. Yang penting dihubungi saja kalau mau join. Oh, oke. Iya. Baik, usaha kamu untuk promosi ke maba dengan apa? Maba itu waktu itu lewat MCF sempat buka apa? AIG cuma ya agak sepi sih. Mungkin akunnya nggak pas mungkin. Oh, iya. Oke, iya. Terus ya itu sempat mau buat lagi sih kayak satu lomba. Waktu itu mikir habis ini mau berapa juga sih kayak buat lomba sama webinar gitu untuk ngisi di Desember sampai antara Desember Februari sih. Oh, iya. Jadi oke, jadi minimal informasi tentang Kopma bisa kamu sampaikan ke maba supaya mereka masuk ke sini ya. Oke, baik. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak, mahasiswa? Untuk saya, kalau enggak akan saya lengkapi ya. Jadi begini, saya akan sedikit memberikan memotivasi ke kamu mengenai koperasi dan organisasi ya. Oke, jadi koperasi seperti yang mungkin pernah kamu dengar itu kan usaha bersama. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Pri bahwa koperasi itu dari anggota untuk anggota ya. Dan bagi saya itu salah satu sokok guru ekonomi ya. Jadi ini untuk melawan kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu kan soal modal. Mereka yang kaya adalah mereka yang punya modal. Dan itu nyata di depan kita. Siapa sih yang punya perusahaan A? Siapa sih yang punya perusahaan B? Siapa sih yang punya VPT? Ya, tempat kampus kita, Villa Puncak Tidar. Itu kan Pak Teguh. Siapa itu Pak Teguh? Ya dia orang kaya, dia yang punya modal gitu. Dia punya duit, dia bisa beli tanah, maka dia bisa jualan. Terus bagaimana dengan nasib kita yang tidak punya uang, tidak punya modal? Ya, bagaimana nasib kita? Masa kita akan miskin terus? Masa kita tidak punya kesempatan untuk kaya? Masa kita tidak punya untuk kesempatan untuk punya perusahaan? Maka koperasi itu adalah salah satu solusinya. Ya, anggap aja misalkan satu room ini, ya, kita yang ada di ruangan ini, ya, kita sama-sama nggak punya modal besar seperti Pak Teguh punya duit banyak. Maka oke, yuk kita urunan, ya. Anggap aja sekarang ini di room ini ada orang 100 orang. Yuk kita urunan berapa 100 ribuan. Anggap aja 100 ribu kalikan 100 sudah berapa? Ya, 100 ribu dikalikan 100 berarti anggap aja 10 juta. 10 juta ini uangnya diputar untuk bisnis. Dapat laba 10 juta, misalkan labanya 1 juta. Ya, itu 1 bulan. Akhir tahun 12 juta. Nah, laba ini yang 12 juta ini dipotong untuk operasional, sisanya labanya dibagi kembalikan ke kita. Kita yang punya modal 100 ribuan tadi. Ternyata akhir tahun nambah 50 ribu. Ya, maka artinya koperasi itu salah satu solusi supaya kita bisa dalam tanda kutip mandiri dalam ekonomi. Oh, ternyata kalau kita kumpul bareng kita jadi punya modal besar ya. Nah, ketika ada modal besar kan kita bisa berbisnis. Jadi yang berbisnis bukan hanya orang yang punya modal seperti Pak Teguh saja, tetapi kita orang yang pas-pasan karena kumpul dapat modal bisa lumayan. Oke, saya salah satu pengurus koperasi juga. Di Malang ada banyak koperasi CU, Credit Union. Ada Kosayu, ada Staman, ada Sawiran, ada Raya, ya macam-macam. Ya, saya juga terlibat di sana. Itu kan mereka orang-orang kecil
tapi akhirnya bisa besar. Ya. Saya kemarin didatangi alumni Macung, lulusan akuntansi, yang sekarang jadi motornya untuk lapak sawiran. Jadi CU Sawiran, itu anggotanya sekian ribu orang, itu dalam situasi pandemi punya persoalan. Dia yang jualan beras, jualan ini macam-macam, sepi. Akhirnya dimunculkanlah ide membuka lapak sawiran. Artinya anggota itu didata semua, yang punya bisnis didata, kemudian seperti jualan online, ya, buat aplikasi. Yang membuat aplikasi juga anak IT, Macung, lulusan Macung, ya, membantu IT-nya. Kemudian yang hitung keuangannya akuntansi, anak akuntansi. Dulu Kopma, ya bisa kamu undang sharing untuk bicara di Kopma. Dia dulu ketuanya Kopma kalau nggak salah namanya Aji, ya. Itu dia yang mengerjakan lapak sekarang. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya, ya, untuk sharing, untuk konsultasi begitu. Ya akhirnya dibuatlah lapak sawiran, ya. Jadi anggota yang punya bisnis diupload di situ. Jualan ini, jualan itu, jualan ini, akhirnya pesen. Kemudian yang mengantar juga anggota koperasi sendiri yang kerjanya Gojek. Gojek yang sepi akhirnya terfasilitasi dengan kehadiran koperasi. Nah ini salah satu bentuk koperasi dari anggota untuk anggota. Ya. Labanya, kalau kamu misalkan, ini koperasi simpan pinjam keuangan misalkan, CU, kan itu soal uang. Kalau aku beli rumah ini, dulu pakai bank, maka bunganya masuk ke bank. Aku memperkaya yang punya bank. Yang punya bank itu siapa sih? Ya beberapa dintir orang toh. Jadi saya hanya memperkaya pemilik modal, beberapa orang. Tapi kalau saya pinjam koperasi, bunganya kembali ke koperasi dibagi untuk siapa? Semua anggota. Ya, jadi sama prosesnya ketika kamu di Kopma. Ya, kamu punya modal, diputar bersama, hasilnya untuk kalian bersama. Dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk latihan. Ya, bagaimana tadi temanmu, aku pengen ini, Samuel mengatakan, aku pengen belajar kewirausahaan, organisasi dan keuangan. Ya, tepatlah di sini tempatnya. Aji itu anak akuntansi juga, dia masuk Kopma, kenal dengan macam-macam jaringan, termasuk dengan Pak Pri, lulus dari Macung, dia membantu koperasi CU Sawiran, menjadi karyawan di situ, dia jaringannya lebih luas, sekarang ya hidupnya bermanfaat untuk koperasi itu. Ya, ini salah satunya. Ya, oke, itu beberapa hal yang saya tambahkan untuk moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mic-mu nggak nyala ya? Suaranya belum masuk, Kak. Suaranya belum masuk. Oh, mati sekarang, ya. Nah, sudah nyala. Loh, kok hilang lagi? Belum muncul. Ya, kayak masalah Kendala, Pak, koneksi. bisa. Ya, silakan. Ya, jadi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Felix yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi kita pada hari ini, dan juga rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras agar acara diklat dasar pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta kalian para peserta yang sudah dari awal stay dari awal hingga akhir acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC dan panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, ada kesalahan teknis maupun non teknis yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sebelum itu, Dilan sudah sebentar lagi akan diberikan link dari Google Form evaluasi di kelas dasar ini. Harapannya untuk diisi untuk sebagai satu syarat untuk pendapatan tanda kelulusan kalian. Untuk nama, mohon menggunakan nama lengkap dan juga NIM. Seperti itu. Nah, itu paling lambat diisi sebelum jam 5 sore hari ini.
Seperti itu. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita menutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk yang sudah join dalam acara Diklat Dasar kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan rutin dan juga pertemuan-pertemuan lainnya. Silakan bisa leave dari sini. Untuk BPH pengurus bisa untuk tetap stay. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat Ya, siang. terima kasih Pak. Terima Makasih Pak Felix. Selamat Terima kasih Pak Felix. sama. Pak Felix. Terima kasih Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kak Medicine. Ini rekamannya mau tetap dilanjut atau di stop sudah? Stop. Oh gini. Stop. Soalnya sing ini mungkin dikasih ke BPMU. Jadi untuk kepentingan dipisahkan nanti yang diksar ini potong, rekam lagi untuk eval itu. Masuk eval diksar. Berarti tak stop terus nanti tak mulai lagi gitu ya Kak? Iya. Oke Kak.